Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Kita mulai saja. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membuat tabel distribusi frekuensi dari sebaran data yang diberikan. Jika terdapat sebaran data yang jumlahnya sangat banyak, akan lebih praktis jika diubah penyajiannya dalam bentuk lain. Salah satu penyajian data yang dapat digunakan adalah tabel distribusi frekuensi. Lalu bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Berikut Ibu berikan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi yaitu yang pertama kita harus menentukan jangkauan data. Di mana jangkauan data rumusnya adalah Xmax dikurangin Xmin. Atau bisa dibilang data terbesar dikurangi data terkecil. Itu jangkauannya. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dengan N adalah banyaknya data. Jadi nanti banyaknya data atau ada berapa, lalu kita cari nilai lognya terlebih dahulu, setelah itu baru kita kalikan dengan 3,3. Yang ketiga adalah menentukan panjang kelas atau P, di mana rumus panjang kelas adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi dari sebaran data yang diberikan. Contohnya nih. Berikut merupakan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Di situ ada sebaran datanya dari 65 sampai dengan 71. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Kita cari dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama kita cari jangkauannya. Di situ terlihat bahwa data terbesarnya adalah 92 dan data terkecilnya adalah 38. Kemudian kita kurangkan, hasilnya adalah 54. Kemudian kedua, kita harus menentukan banyak kelas. Banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log 40, karena datanya semuanya ada 40 siswa. Log 40 itu hasilnya adalah 1,6, lalu kita kalikan dengan 3,3, maka hasilnya adalah 5,28, dan kita tambahkan dengan 1, jadi hasilnya 6,28. Kita bulatkan ke atas, ya, kita pakai pembulatan ke atas, jadi banyak kelasnya adalah 7. Kemudian yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelasnya jadi 54 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 7,7. Kita bulatkan ke atas juga menjadi 8. Lalu kita ubah dari ketiga informasi ini, kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi akan ada kelas-kelas yang terbentuk. Jadi kita mulai dari data yang terkecilnya. Data terkecilnya adalah 38. Kemudian panjang kelasnya kan tadi 8. Jadi kita hitung dari 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Jadi ada 8 panjang kelasnya. Jadi kalau menghitung panjang kelas itu yang angka awalnya juga dihitung. Jangan cuma tinggal ditambahkan dengan 8. Nanti nggak ketemu. Gitu. Hasilnya akan salah kelasnya. Jadi 38-nya tetap dihitung. Nah, setelah 45 kan terakhir. Kemudian kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu 46. Cara menghitungnya juga sama. 46-nya dihitung juga. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir,
Jadi kan tadi ada 7 kelas. Yaitu kelas terakhirnya adalah 86 sampai 93. Kemudian dari kelas-kelas ini kita buat tabel distribusi frekuensi dan jadilah seperti ini. Ya, jadi di bagian nilai isinya adalah kelas-kelas yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian di bagian frekuensinya kita lihat dari soal sebelumnya, dari soalnya. Jadi yang ada nilainya 38 sampai dengan 45 itu ada berapa? Kita cari di sebaran datanya. Ternyata ada 2. Kita cari seterusnya sampai di kelas yang terakhir 86 sampai 93. Ternyata frekuensinya ada 3. Lalu yang terakhir jangan lupa dijumlahkan. Kalau jumlahnya sudah sama, berarti semua data sudah masuk ke dalam tabel. Tetapi apabila masih ada yang kurang ataupun ada yang lebih, berarti kalian belum teliti untuk memasukkannya ke dalam tabel distribusi frekuensi. Gitu. Kemudian, pada tabel distribusi frekuensi ada istilah-istilah yang harus kalian tahu. Di sini Ibu tambahkan ada note atau catatannya. Ini tabel kita yang tadi. Oke, ada yang namanya batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas itu terletak di sebelah kiri. Yang dari satu kelas tadi di sebelah kiri, nih contohnya 38, itu disebut batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelasnya antara lain ada 38, 46, 54, 62, 70, 78, dan 86. Itu disebut batas bawah kelas nih yang di bagian pinggir. Sebelah kiri ya. Kemudian setelah ada batas bawah kelas, pasti ada yang lawannya, yaitu batas atas kelas. Nah, kalau batas atas kelas berarti dia terletak di yang sebelah kanan. Nih, 45. Jadi, mulai dari 45 terus sampai yang ada di kelas terakhir yaitu 93. Selain batas bawah dan batas atas kelas, ada juga yang namanya nilai tengah. Nilai tengah itu ada rumusnya, yaitu nilai tengah lambangnya adalah XI. Rumusnya adalah setengah dikali batas atas tambah batas bawah. Jadi misalnya di kelas yang pertama, kita mau cari nilai tengahnya kan berarti setengah dikali 45 ditambah 38. Ya, 45 tambah 38, kemudian nanti hasilnya dibagi 2 atau dikalikan setengah. Jadi kita peroleh batas bawah nilai tengahnya, nilai tengah kelasnya yang pertama adalah 41,5 untuk yang kelas pertama. Yang kelas kedua 49,5, kelas ketiga 57,5, kelas keempat 65,5, kelas keenam 73,5, kelas ke-7 itu adalah 81,5 dan kelas terakhir 89,5. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu rumusnya adalah batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi kalau yang 38 tadi itu adalah batas bawah. Kalau kita diminta mencari tepi bawah kelas, maka ya 38 dikurangi 0,5. Ya, hasilnya 37,5. Itu adalah tepi bawah kelas yang pertama. Nih, jadi 37,5 sampai kelas yang terakhir adalah 85,5. Kemudian selain tepi bawah kelas ada juga tepi atas kelas. Kalau tepi atas kelas itu rumusnya adalah batas atas, ya, batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi kalau kita lihat di kelas yang pertama, itu kan batas atasnya 45 tadi. Kalau diminta mencari tepi atas kelas, berarti tinggal 45 ini kita tambahkan 0,5 atau hasilnya 45,5.
Nah, jadi mungkin itu saja untuk istilah-istilah lain. Nah, di sini ada latihannya yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, demikian tadi materi tentang tabel distribusi frekuensi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.